Sinar Pantura Jalan-Jalan. Bersama Sinar Pantura Lugas Berimbang. Misteri Alas Roban. Ini adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan. Jalanan itu sendiri sudah dibuat saat zaman penjajahan Belanda. Ada begitu banyak rumor soal alas roban. Dan salah satu yang paling terkenal di antaranya adalah cerita tentang tempat ini yang katanya dijadikan lumbung pembuangan mayat. Konon legendanya mayat-mayat korban Petrus atau penembak misterius dibuang di sini. Seorang saksi mata mengatakan, begitu dibuang, mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas. Legendanya, mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Sejarah mengenai pembangunan Jalan Alas Roban juga tidak kalah menyeramkan. Jalan tersebut dibangun oleh para pribumi dengan usaha yang luar biasa. Karena pada zaman itu, ketika teknologi belum seperti saat ini, mereka harus berupaya membelah bukit, menggunduli setengah hutan untuk membuat jalan tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka semua adalah buruh kerja paksa. Ya, ribuan orang pribumi dipaksa untuk membuat jalan selebar dan sepanjang itu. Dan hasilnya, banyak dari mereka yang meninggal karena terlalu lelah dan penyiksaan oleh para penjajah Belanda. Mayat-mayat para pekerja ini biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Karena itulah, banyak saksi mata yang sering mendengar suara-suara dan melihat penampakan yang mengerikan. Di beberapa titik jalanan Alas Roban akan sangat gelap, sehingga orang yang melintas harus meningkatkan kewaspadaan ketika melewatinya. Jika dihitung, mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini, dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut pendapat beberapa orang, alasan mengapa sering terjadi kecelakaan adalah karena kurang fokusnya para pengemudi. Entah karena lingkungannya atau memang pengaruh hal yang tak kasat mata. Tidak hanya itu, jalanannya sendiri juga licin, ditambah beberapa tikungan yang tajam. Banyak pengemudi yang memacu kendaraan mereka dengan kecepatan tinggi sehingga membuat resiko kecelakaan semakin besar. Berdasarkan pengalaman orang-orang berkemampuan khusus yang menelusuri Jalan Alas Roban, ada pantangan-pantangan yang sebaiknya kita hindari. Yang pertama, dilarang melewati jalan ini ketika malam hari. Usahakan melewatinya saat pagi atau siang hari. Karena selain akan meningkatkan fokus kita ketika berkendara, kita juga akan terhindar dari kabut tebal yang ada saat malam hari. Selanjutnya adalah selalu abaikan godaan yang ada di jalan. Ketika melihat sesuatu yang aneh, orang-orang yang melintas diminta untuk cuek dan tidak membahasnya ketika masih ada di jalan. Karena jika memberikan perhatian terhadap hal tersebut, selain fokus berkendara terganggu, penduduk setempat juga mengatakan bahwa makhluk astral di sana akan tertarik dengan kita. Sinar Pantura Online. Pada sekitar tahun 2005, ada sebuah keluarga yang hendak mudik dari Jakarta dan melintasi Alas Roban untuk menghindari kemacetan. Keluarga tersebut berangkat pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus, sesuai dengan apa yang diharapkan. Menjelang larut malam, mobil memasuki wilayah Alas Roban. Namun, mereka tidak menemukan satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan mobil mereka. Padahal rute Alas Roban ini masuk ke dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba, mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Sang ayah yang pada saat itu bertugas mengemudikan mobil, bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobilnya tersebut. Anehnya, mobil tersebut sama sekali tidak rusak, bahkan lecet. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Mereka pun turun di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk menghilangkan ketegangan yang telah dialami sebelumnya. Saat hendak turun dari mobil, sang anak pertama tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Setelah selesai makan, sang anak pun kembali tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari di Jakarta,
Keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan karena anaknya yang paling kecil hendak buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapi di pinggir sebuah jurang yang dalam. Padahal pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Mereka menyimpulkan warung pecel lele yang disinggahi mereka adalah warung tak kasat mata yang melayang di atas jurang Jalan Alas Roban. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Sinar Pantura Lugas Berimbang.